Anies Baswedan adalah orang yang dipenuhi kegagalan dan kegagalan. Setelah gagal mengurusi dunia pendidikan saat menjabat sebagai Mendikbud, sehingga harus dipecat oleh Presiden Jokowi, sekarang Anies kembali gagal mengurusi dunia pendidikan di Jakarta. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%, seperti yang ditulis oleh portal katadata.co.id. Angka putus sekolah anak SD di Jakarta lebih banyak daripada Provinsi Papua Barat yang angkanya 0,30% dan Provinsi Papua dengan angka 0,28%. Jakarta saja kalah dengan dua provinsi di Pulau Papua, baik Provinsi Papua dan Papua Barat. Selamat untuk Papua. Ini ironis, ini menyedihkan. Justru DKI Jakarta yang memiliki APBD tertinggi se-Indonesia dan sejak era Jokowi Ahok memiliki program KJP Kartu Jakarta Pintar sebagai beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Di samping juga ada KIP Kartu Indonesia Pintar yang menjadi program pemerintah pusat. Tapi angka putus sekolah murid-murid SD di Jakarta malah tertinggi se-Indonesia. Bali menjadi provinsi dengan angka putus sekolah murid SD yang paling sedikit. Persentasenya hanya sebesar 0,04% pada tahun ajaran 2020-2021. Padahal APBD Bali tahun 2020 hanya 5,7 triliun, bandingkan dengan APBD Jakarta tahun 2020 sebesar 63 triliun. Bali memang luar biasa. Selamat. Hal yang mengerikan, angka putus sekolah anak-anak di Jakarta terus naik sejak dikuasai oleh Anies Baswedan. Menurut data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar SD terus mengalami kenaikan di setiap tahun ajarannya. Misalnya, angka putus sekolah di tahun 2018-2019 berada di 0,04%, naik menjadi 0,18% di tahun 2019-2020 dan menjadi 0,69% pada tahun ajaran 2020-2021 yang membuat Jakarta menjadi juara nasional angka putus sekolah anak-anak SD. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah atas SMA juga mengalami peningkatan di era Anies Baswedan. Dari tahun 2018-2019 di angka 0,3% menjadi 0,08% di tahun 2019-2020. Pendidikan tingkat dasar hingga menengah adalah urusan pemerintah daerah. Kalau angka putus sekolah yang tinggi seperti ini merupakan tanggung jawab Anies Baswedan sebagai pemimpin daerah di Jakarta. Dengan tingginya angka putus sekolah anak-anak SD di Jakarta yang menjadi rekor, menjadi tertinggi dan terbanyak se-Indonesia, tidak pernah menjadi perhatian Anies Baswedan. Padahal kata dia waktu kampanye di Pilkada DKI, berjanji akan fokus ke pembangunan sumber daya manusia di Jakarta, bukan hanya pembangunan infrastruktur saja. Kata Anies waktu itu, hanya Fir'aun yang cuma bisa membangun kota yang megah. Ternyata Anies membuktikan ucapan soal Fir'aun itu untuk dirinya sendiri. Karena melalui akun-akun medsos dia yang dipamerkan hanya foto-foto cantik bangunan di Jakarta, wabil khusus pamer bangunan JIS dan sirkuit Formula E yang tidak henti-hentinya, sedangkan
pembangunan manusia melalui pendidikan sungguh-sungguh terabaikan. Faktanya, angka putus sekolah anak-anak SD di Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia. Dengan fakta ini, Anies membuktikan dirinya adalah Firaun yang hanya bisa membangun kota yang megah dan indah meski hanya pencitraan melalui foto-foto di media sosialnya saja, tapi Anies mengabaikan pembangunan manusia melalui pendidikan. Informasi pendidikan di Jakarta hanya heboh saat Anies memberikan dana hibah sebesar 63 miliar kepada istrinya sendiri yang menjabat sebagai Bunda PAUD. Belum lagi kasus dana hibah 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI DKI Jakarta, yang setelah ditelusuri alamatnya ternyata palsu. Kemudian terus ditelusuri alamat tersebut bukan kantor HIMPAUDI DKI, melainkan alamat suami dari ketua HIMPAUDI DKI Jakarta. Astagfirullah. Belum lagi kontroversi rencana anggaran pendidikan Lem Aibon yang mencapai 82,8 miliar yang pernah dibongkar oleh anggota DPRD fraksi PSI William Sarana untuk RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. William pun mengajukan pertanyaan sambil meledek saat itu. Ternyata Dinas Pendidikan DKI ingin mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa? Netizen pun waktu itu riuh dengan mengatakan ada rencana membuat murid-murid di Jakarta mabok ngelem dengan lem Aibon. Tak hanya rencana pembelian lem Aibon, juga ada rencana pembelian ballpoint 124 miliar dan pengadaan komputer 121 miliar. Ini rencana bidang pendidikan yang sungguh-sungguh gila. Pengadaan ballpoint alat tulis tapi lebih mahal dari komputer. Kalau tidak ada protes dan teriakan dari fraksi PSI di Jakarta waktu itu, bisa jadi anggaran itu akan melenggang mulus. Anggaran hanya menjadi bancakan dan pesta pora saja. Anies Baswedan adalah nama yang identik dengan kegagalan. Setelah gagal menjadi Mendikbud dan dipecat Presiden Jokowi, kini kembali gagal mengurusi pendidikan di Jakarta. Faktanya, angka putus sekolah anak-anak SD di Jakarta tertinggi, terbanyak se-Indonesia.